Dunia bagaikan sebuah roda yang tak henti berputar. Dengan teknologi sebagai pilar, inovasi demi inovasi terus dikembangkan. Banyak brand berlomba-lomba jadi yang terdepan. Termasuk brand yang akan kita bahas kali ini. Brand yang pertama kali memakai Ryzen seri terbaru dengan mengiming-iming tagline #beneran cepat. Tapi, emang iya beneran cepat? Halo semuanya, kenalin gue Revando, biasa dipanggil Edo. Nah kali ini gue akan bahas tentang laptop Asus yang terbaru, yaitu Asus TUF A15 dan alasan kenapa gue suka nih laptop. Yaudah gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita cus! Oke, yang pertama kita bahas tentang desain. Asus TUF tahun ini tuh datang dengan dua varian, yaitu Fortress Grey dan Bonfire Black. Gue pribadi sih suka banget sama desain TUF tahun ini, terutama yang Bonfire Black. Desainnya futuristik banget dan ngingetin gue sama tokoh masa kecil gue. Ya, Batman. Mobilnya. Detail laptop ini juga oke banget. Nunjukin kalau misalnya Asus emang gak main-main. Lu bisa lihat sendiri finishing brush metal yang apik dan honeycomb dari lubang exhaustnya. Laptop ini juga pakai tombol terpisah yang gue suka. Jadi gak ada lagi istilah tombolnya mendem. Overall, bodinya terasa cukup solid, cuma untuk dibuka pakai satu tangan, ya bisa sih, cuman harus hati-hati, kata Bang David. Oke, gue mau jawab pertanyaan biasanya orang-orang nanyain, kenapa sih Bang penting banget bahas laptop bisa dibuka pakai satu tangan atau enggak? Laptop bisa dibuka pakai satu tangan atau enggak, itu tuh nunjukin kalau misalnya laptop itu well engineered atau enggak. Artinya, bobot antara laptop itu antara atas dan bawahnya seimbang atau enggak. Tapi dia harus no big deal, itu cuma pelengkap aja. Dan kalau misalnya kita ngebahas tentang desain Asus TUF A15 tahun ini, desain sih emang preferensi masing-masing ya. Ada yang suka dengan desain full gaming kayak gini, ada juga yang nggak suka. Tapi secara overall sih gue yakin kalau misalnya semua orang pasti setuju kalau misalnya desain Asus TUF tahun ini itu adalah peningkatan yang luar biasa dari tahun sebelumnya. Good job Asus. And first and foremost, fitur yang ROG lewatkan, webcam. Karena gue pakai laptop gak cuma untuk main game aja, so webcam sangat penting bagi gue, terutama di masa pandemi kayak gini. Untuk port dan konektivitas udah cukup lah bagi mainstream user kayak gue. Selanjutnya kita bahas fitur nih. Pertama, layar. Ketidakakuratan warnanya ini banyak jadi perdebatan di kalangan tech enthusiast. Tapi bagi mainstream user kayak gue sih, ini udah cukup. Untuk keyboardnya sudah didukung dengan fitur overstroke dan dilengkapi dengan RGB satu zona yang bisa diatur pakai Armoury Crate. Gak cuma RGB doang, di sini kita bisa setting banyak hal seperti performa, color, dan lain-lain. Selanjutnya tentang kipasnya nih. Ini laptop AMD. Apakah masih panas? Dikutip dari Jakarta Review, gue bisa bilang sih ini normal. Kita bisa lihat di sini seri II itu artinya adalah 1650 Ti dan EV itu adalah RTX 2060. Untuk yang II Cinebench 20 kali loop di sini kelihatan temperaturnya cukup stabil ya. Sekali-sekali menyentuh 90 dan menurut gue ini masih cukup normal. Untuk yang EV yang 2060 menyentuh 90 dan 90 itu menurut gue masih cukup normal. Sementara di tes real game Assassin's Creed Odyssey untuk seri II 1650 Ti ini suhunya loncat-loncat, tapi dilihat dari rata-ratanya ini sekitar 90 derajat Celcius itu masih cukup normal. Dan untuk yang RTX 2060 pertama sedikit nyentuh ke 100 di awal-awal, tapi selanjutnya stabil di sekitar 95. Agak sedikit panas sih, tapi masih cukup oke lah menurut gue. Gak lupa juga Asus nyempetin satu fitur yang namanya military grade standar Pemil STD810 yang meliputi tesnya itu ada drop test, sec test, heat test, cold, dan humidity. Cuman mereka nggak bilang sih ini di dropnya dari berapa meter. Cuman ya overall oke sih menurut gue. Berarti Asus berani ngejamin kalau misalnya laptop ini tuh durable. Selanjutnya kita akan ngetes performa dari CPU Ryzen ini. Untuk spesifikasi dari Asus TUF A15 sendiri itu ada yang Ryzen 5, Ryzen 7 dengan GPU-nya ada di 1650 Ti sampai 2060. Nah ini nih yang menarik. RAM-nya mereka memakai 3200 mHz bukan 266 seperti yang biasanya kita temui. Dari websitenya Asus, mereka bilang kalau misalnya RAM 3200 dia 17% lebih cepat saat kita lagi nge-unzipping file. Kita bisa lihat juga di sini hasil dari beberapa sumber yang gue dapatkan. Dan percaya atau enggak, ternyata setelah gue searching dan gue cari-cari, ternyata perbedaan kecepatan RAM ini cukup lumayan ngaruh ya di game ya. Lu bisa lihat sendiri di sini di tabel chart yang gue sediain. Untuk upgradability-nya sendiri, gue bisa bilang kalau misalnya laptop ini cukup oke sih. Pertama, lu bisa nambahin RAM dual channel sampai 32 GB dan keputusan Asus Indonesia adalah memangkas baterai 90 Wh-nya menjadi 48 Wh dan menyisakan sisa ruang tambahan untuk HDD 2,5 inch. Ditambah lagi lo punya 2 slot buat NVMe, ini buat seri yang EV dan seri yang II yang 1650 Ti itu ada 1 slot untuk NVMe SSD.
Selanjutnya kita akan ngetes performa dari CPU Ryzen ini. Lebih cepat dari yang sebelumnya atau cuma gimmick doang? Di website resminya mereka bilang kalau misalnya Ryzen yang sekarang itu 118% lebih cepat dari versi yang sebelumnya. Karena gue nggak punya laptopnya, jadi gue akan mengutip dari sumber yang terpercaya. Pertama, gue akan mengutip dari The Lazy Monday. Lu bisa lihat sendiri di sini skornya. Ryzen yang paling pertama. Biar adil, gue ambil juga dari sumber yang lain. Ini tuh dari Jagat Review. Dan lu masih bisa lihat kalau misalnya Ryzen 7 4800H mengalahkan Core i9 dan Core i7 9750H. Dan seterusnya lu bisa lihat sendiri lah di sini di grafik yang gue tunjukin ke lu. Lu bisa nilai sendiri dan lu bisa lihat sendiri kalau misalnya emang Ryzen yang sekarang itu gue bisa bilang peningkatan yang sempurna lah, yang emang udah keren banget lah dari AMD ini. Untuk performa gamenya sendiri nggak perlu ditanya lah, dengan grafik core yang kayak tadi yang selalu di paling atas, udah pasti main game apapun libas rata kanan. Gua ambil contoh dari website Jagat Review aja dan lu bisa lihat sendiri di sini. Untuk masalah harganya sendiri, Asus TUF A15 dengan Ryzen 5 1650 Ti ini start di 14,2 jutaan. Mahal? Ya enggak juga sih. Setelah kita lihat performa yang tadi, gue bisa bilang kalau misalnya harga ini masuk akal sih. Dan menurut gue ini price to value yang lumayan bagus. Ditambah lagi Asus punya yang namanya Asus Perfect Warranty, yaitu adalah garansi yang dimana nge-cover semua kecerobohan atau kelalaian lo. Gue pribadi sih, gue pengen banget beli laptop ini, cuman sayangnya tahun kemarin gue udah beli laptop dan gue bukan anak sultan cuy, jadi gue gak mungkin beli laptop 2 kali. So, karena itu gue ikut giveaway ini. Nah, kalau misalnya kita recap lagi alasan gue tadi suka dengan Asus TUF A15, itu yang pertama karena desainnya, yang kedua fitur-fitur itu menurut gue oke, yang ketiga itu adalah performanya. Kita tadi udah bahas ya, performanya meningkat jauh luar biasa dari tahun yang sebelumnya, dan harga yang ditawarkan untuk performa segitu juga menurut gue oke. Terus yang kelima dengan brand Asus sendiri, dengan service center Asus yang tersebar di mana-mana dan adanya Asus Perfect Warranty. Oh ya, disclaimer, tadi itu adalah pendapat pribadi gue, jadi poin yang menurut gue sangat penting belum tentu sangat penting juga bagi kalian dan sebaliknya. Tapi gue harap sih video ini bisa membantu kalian untuk jawab kebimbangan kalian saat milih laptop. Kesimpulannya, gue cukup emes sih sama Asus TUF tahun ini, dan terlebih lagi sama brand AMD di tahun 2020 ini, karena mereka memberikan price to value yang sangat bagus dan membuat persaingan market jadi semakin menarik lagi menurut gue. Oke, cukup sekian aja video gue kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa klik like di bawah. Gue minta maaf kalau misalnya ada kurang-kurangnya atau ada kesalahan kata. Cukup sekian aja dari gue. Stay safe dan gue pamit undur diri.